menuju husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jemaah ini ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Kok langsung dibaca? Jual mahal lah. Ini langsung mau. La ilaha illallah. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan syakiran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulillah. Semoga semua insya-Allah senantiasa dan insya-Allah dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kepada al-mukarram al-muhtaram, yaitu adalah Ustaz Azwar. Ini salah satu guru ngaji di salah satu sekolah di Bandung, dan beliau salah satu teman saya yang tahu kelebihan dan kekurangan saya. Jadi harus dijaga hubungan kita ini insya-Allah. Oke bro? Lalu kemudian beliau ini masih muda. Ibu-ibu yang punya anak gadis yang ingin mendapat laki-laki yang soleh, nah inilah orangnya. Kalau tidak mau sama dia, sama saya ajalah, enggak apa-apa. Tapi jangan nenek-nenek, saya tidak mau. Tidak ada setrumnya. La yadurru wa la yanfa'. La ilaha illallah, bercanda. Lalu kemudian kepada takmir masjid. Apa nama masjid ini? Husnul Khatimah. Mudah-mudahan insya-Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketua takmir masjidnya siapa namanya? Andi Asmawe. Mudah-mudahan insya-Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak cincinnya, banyak rizkinya, banyak emasnya, banyak bininya. Amin kan? Itu kan doa. Mana ada doa yang tidak baik? Benar kan? Kurang ajar memang kau. La ilaha illallah. Astagfirullah. Lalu kemudian kepada ketua geng. Apa nama geng ini? Sekuat. Apa artinya sekuat? Masya Allah, tabarakallah. Masih muda mereka, tapi kelihatan lebih tuaan mereka dibanding saya. Saya ini masih muda, usia saya 27. Ya, 27 ibu, saya kelahiran 96. Masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Kalau ada janda-janda yang mau, bolehlah. Astagfirullahaladzim. Kita ngaji ya. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Naikkanlah suaranya. Ibu-ibu yang datang ke kajian, minta tolong fokus sama saya, jangan banyak bicara. Orang ganteng itu datang ke sini cuma sekali. Tengoklah saya dulu. Ayo, kita ulang lagi ya. Kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Bisa? 1, 2, 3. Sebentar, belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan ini yang dinaikkan, bukan ini alis mata, no. Yang dinaikkan itu suaranya Allah. Ini itu kerasukan setan itu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Masya Allah, baru baca satu ayat Quran turunlah hujan. Gimana kalau kita hatam turunlah uang? Datanglah janda-janda juga. Astaghfirullahaladzim. Sabiqu ila maghfirah. Apa artinya? Berlomba-lombalah engkau untuk mendapat dua. Pertama maghfirah, kedua masuk surga. Pertama maghfirah. Apa artinya maghfirah? Minta ampunan. Karena kami ini sadar diri. Ada lagu Indonesia yang bunyinya kayak gini. Sadarlah diri. Hafal ibu? Ibu memang kalau lagu-lagu kayak gini tidak hafal kan? Kalau lagu-lagu tentang kematian pasti hafal. Hafal ya. Bila Israel datang memanggil. Tidak hafal pula? Mau dibacakan Al-Fatihah saja? Sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lomba untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah lagi kita itu akan menghadapi bulan Ramadan. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Satu langkah saja. Benar kan? Maka harus minta ampunan dari sekarang. Karena kita ini banyak dosa. Walaupun penampilan saya di depan kamera ini sebagai ustaz, sebagai penceramah, tapi saya ini banyak dosa. Benar kan ibu? Benar pula. Engkau juga banyak dosa. Bukan cuma hanya saya. Maka minta ampunan. Mengapa bulan Ramadan ini bulan yang mulia? Karena disitulah turunnya Al-Qur'an. Mengapa Lailatul Qadar ini bisa menjadi Lailah atau malam yang mulia? Karena disitulah turunnya Al-Qur'an. Mengapa Gua Hira itu bisa menjadi salah satu gua yang paling mulia? Walaupun di Indonesia guanya lebih banyak daripada Mekah. Kan di sini banyak gua di Indonesia. Gua Lolo gua. Benar kan? Tapi tidak mulia gua-gua Lolo gua. Benar kan? Mengapa Gua Hira itu bisa menjadi mulia? Karena disitulah turunnya Al-Qur'an. Mengapa Sayyidina Jibril bisa menjadi salah satu malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain? Karena disitulah turunlah kepada beliau Al-Qur'an. Nah, intinya dari itu, kalau engkau ingin menjadi seorang yang paling mulia di antara kita ini, maka kalau bisa bacalah Al-Quran. Ditambah lagi khatamlah Al-Quran. Ditambah lagi hafal Al-Quran. Wuhui! Paling bagus itu. Serius. Tapi kita ini tidak mau menghafal Quran. Kita ini lalai dalam kehidupan. Benar kan ibu? Yang dikejar oleh kita yaitu adalah apa? Jabatan. Gila jabatan kita. Saking gilanya sampai banyak foto di pinggir jalan. Banyak foto yang kayak gitu kan? Tapi tidak ada orang yang memuliakan engkau. Mengapa? Karena engkau ini bersangka akan dipuji sama orang dengan cuan, dengan uang. Sedangkan kita ini akan dipuji sama orang kalau engkau punya ilmu, punya Quran. Ditambah lagi punya sifat yaitu adalah namanya tawadhu, rendah hati, seperti Ustaz Adi Hidayat, seperti Ustaz Abdul Somad. Benar kan? Benar kan bang? Karena dua, ilmu dengan Al-Quran. Maka jangan gila untuk mencari kemuliaan dari orang. Karena ini, no. Orang akan memuji kita karena ilmu, karena Quran.
Contoh paling terbesar sekarang. Saya ini baru datang, tapi kok bisa saya dikasih kursi, disuruh duduk di sini? Apakah karena saya itu ganteng? Walaupun saya itu memang orang ganteng, tapi kok bisa saya datang ke sini, duduk di sini di atas kursi? Padahal di sini ada ustaz-ustaz, ada, saya tahu. Tapi kok bisa? Karena kemuliaan Al-Qur'an. Apalagi beberapa bulan yang lalu, yaitu adalah semua orang banyak mencari kursi. Benar kan? Saya tidak cari kursi, dikasih kursi pula. Faham maksud saya? Nah, kalau engkau ingin menjadi kehidupan yang mulia, maka duduklah sama Al-Quran, khatamlah Al-Quran, bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran ini mudah sekali, ibu. Tapi untuk menjaga hafalan itulah yang paling sulit di antara dua-duanya ini. Maka pesan saya yang pertama, kalau engkau ingin menjadi seorang mulia, maka bacalah Al-Quran. Pesan yang kedua, yaitu adalah untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang punya anak, yang punya cucu. Anak-anak ini, Upin Ipin 2 ini, otaknya kalau tidak diisi dengan Al-Quran, maka otaknya akan terisi dengan lagu-lagu TikTok. Benar kan? Terpesona. Datanglah malaikat lalu berkata terhadap kita, aku terpesona memandang jauh yang manis. Jadi ayam bakar engkau, baru tahu rasa. Maka pesan saya yang kedua, saya ini datang ke Indonesia bukan supaya untuk menceramahi bapak dengan ibu. No, saya ini bukan siapa-siapa. Saya datang ke sini untuk mengajak jamaah sehingga bisa menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal. Maka pesan yang kedua, anak-anak ini minta tolong, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semua yang nonton video ini. Ini kameranya nyala kan bang? Subscribe, like, share, komen. Gunakanlah mereka itu, isilah otaknya dengan hafalan Al-Quran. Bisa mereka hafal. Buktinya mereka hafal lagu-lagu TikTok. Benar kan? Saya aja hafal lagu-lagu TikTok. Mau mau tes? Boleh. La ilaha illallah. Maka isilah dengan Al-Quran. Oke? Yang ketiga, poin yang ketiga, kita ini harus minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfirah. Contoh, kita ini banyak dosa. Jangan disangka dosa yaitu adalah, ya artinya kalau dosa yaitu adalah artinya harus dosa-dosa besar, dosa mabuk, zina, khamr dan segalanya. No. Walaupun itu tertulis di dalam kitab bahwa dosa itu terbagi dua, memang benar. Tapi kata guru-guru Makkah, dosa itu semua sama, mau kecil mau besar semua sama. Mengapa? Karena yang kecil bisa menjadi besar. Di antara arti dosa yaitu adalah kita ini selalu bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Kita mau beli mobil, ternyata Allah tidak dikasih mobil, dikasih pesawat. Sebelum dikasih pesawat, gimana pas kita mau beli mobil itu? Ternyata tidak jadi beli mobil itu. Gimana respon kita? Benar kan? Itu kan bersangka buruk terhadap Allah kan? Itu dosa. Ditambah lagi kalau kita bersangka buruk terhadap kawan. Mentang-mentang ustaz datang terlambat. Padahal saya baru nyampe dari Bogor. Saya bukan seenak-enaknya datang terlambat. No. Saya baru datang dari Bogor, Pak. Kemarin saya di Singapura. Diundang di Singapura karena orang Singapura bersangka bahwa saya itu orang Melayu. Maka diundanglah. Maka bahasa saya itu ada Melayunya, padahal saya itu bukan orang Melayu. Saya orang Mekah, lahir di Mekah, belajar di Mekah, main-main sama onta-onta Mekah. Kawan lawan saya itu semua keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka ganteng sekali saya lah. Intinya kita ini selalu bersangka buruk terhadap orang. Itu dosa, benar kan? Ditambah lagi yang artinya dosa yang selalu dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu adalah dosa apa? Dosa ghibah. Datanglah kawan kita masuk masjid membawa tas yang merek Gucci. Bawalah tas itu. Yang duduk di sini pada menengok kayak gini.
Benar kan ibu? Itu dosa. Tak ketuk kepala kau. Bukan di sini. Sebenarnya bukan meregoci ya. Nah, contoh inilah dosa-dosa. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil menurut kita yaitu adalah besar. Kita ini harus selalu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi gini, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa itu ngapain? Thumma yatatahhar. Saya ini banyak dosa ibu. Paling banyak di antara jamaah ini yang paling banyak dosa yaitu adalah saya. Ibu mau tahu, abang mau tahu dosa saya itu apa? Mau tahu? Kepok sekali engkau Mau tahu kekurangan saya? Dosa saya yaitu adalah setiap 3 hari 4 hari naik pesawat. Di pesawat ada pramugari. Nampak atas, nampak bawah. Dilihat haram, enggak dilihat barang bagus. Benar kan bro? Enggak mungkin kita jalan kayak gini kan? Saya selalu kalau jalan-jalan pakai kacamata hitam. Sehingga enggak ada yang tahu saya menengok kemana. Nah, dia di sini, maka kacamata saya ke depan kan? Padahal mata saya gini. Banyak dosa lah kita. Jangan sok-sokan, jangan saya yang paling suci. No, siapa engkau? Nabi saja yang tidak pernah dosa. Itu Nabi. Nabi selalu istighfar dalam sehari 70 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang kedua 100 kali. Itu Nabi bro. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau zikir kayak gitu pelan-pelan. Atau subhanallah, 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 subhanallah. Ini banyak yang zikirnya tidak jelas. Benar kan? Siapa yang kayak gitu? Saya lah. Supaya tidak ada yang tersinggung di antara kita. Sering-sering minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapunlah dosanya, intinya selalu istighfar. Nabi saja istighfar dalam sehari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah kita berdosa ngapain? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Seperti mandi junub. Gimana cara mandi junub? Seperti mandi biasa. Mau mandi dulu baru uduk boleh. Mau uduk dulu baru mandi boleh. Jangan berkelahi. Semua itu sama. Yang penting dalam kaidah fikih, isalul ma'i ilal a'dha. Yang penting air itu kena ke badan kita. Yang penting basah. Engkau ini mau mandi dulu baru uduk dulu itu bagus. Bagus itu enggak apa-apa. Kalau belum tahu sampai sekarang cara mandi taubat, saya ajarkan. Di sini ada laut. Di Bandung. Sungai ada. Ada. Pergilah engkau ke sungai. Serius. Jalan sampai tengah sungai. Ketika engkau jalan sampai tengah sungai, insya Allah, saya yakin dan percaya, kalau bapak ibu jalan sampai tengah sungai, dosa-dosa engkau hilang, engkau pun hilang. Dosanya hilang, alhamdulillah. Engkau hilang, innalil. Nah, itu mandi taubat itu. Dilaksanakan nanti ya. Astagfirullahaladzim. Nah, lalu kemudian setelah mandi taubat ngambil air wudu. Di antara pelajarannya Nabi terhadap kita yaitu adalah tata cara ngambil air wudu khusus tangan. Mesti dari atas ke bawah. Nabi tidak mengajarkan kayak gini. Benar kan? Mengapa Nabi mengajarkan khusus air, khusus tangan untuk ngambil air wudu mesti dari atas ke bawah? Mengapa? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Karena kata Nabi, "Aghfaraka kukumu fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha." Karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Apalagi sekarang banyak bapak-bapak, abang-abang, laki-laki dia suka memanjangkan di sini sama di sini. Sini sama di sini. Lalu dia foto-foto kayak gini. Benar kan? Pilihlah
Tahu kan maksud saya siapa kan? Yang tersinggung berarti dia. Nah, pilihlah orang yang suka kayak gini, berarti dia itu berkawan sama setan. Karena tanda kepala setan kayak gini, qarnai asyaitan. Tapi banyak yang tidak tahu artinya, asal kayak gini aja. Itu khusus laki-laki, jangan foto kayak gini. Khusus ibu-ibu, jangan foto kayak gini. Tahu kenapa? Ini artinya, jadikanlah saya yang kedua Ustaz. Ibu mau? Saya tidak mau. Nenek. Nah, maka Nabi mengajarkan ambil air wudhu dari atas ke bawah. Setelah itu mintalah 3 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yang pertama, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni waj'alni, mintalah 3. Walaupun engkau ini banyak dosa, pintu taubat masih terbuka 24 jam. Mintalah. Duduklah. Setelah solat, duduklah sejenak sama diri sendiri. Anggaplah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bagi engkau. Setelah itu game over. Tidak ada di tahun depan. Cuman banyak teman-teman kita yang ada di tahun lalu tapi tidak ada di tahun ini. Benar kan? Keluarga kita juga ada. Buktinya siapa? Nenek saya. Usianya 88. Tahun ini tidak ada, tahun lalu ada. Maka dia selalu, kok bisa saya ini menjadi penceramah kayak ini? Padahal saya itu tidak mau, Ibu. Saya itu ingin menjadi seorang pilot. You know pilot? You know? What is pilot? You know? Nah, bukan supir pesawat. Kapten pesawat, supir pesawat. Gimana? Menyakiti hati saya. Tersakiti hati saya. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Nah, saya ingin jadi pilot karena keinginan saya dari sejak kecil Upin Ipin pengen terbang terus. Akhirnya kata nenek saya, engkau harapannya kayak gini, cuman hanya itu, Allah kasih lebih daripada itu. Mau tidak? Apa? Saya bilang, iya. Apa? Kata dia, jadilah seorang ustaz. Saya tidak percaya. Lama kelamaan hari berganti, musim berubah. Alhamdulillah, saya hafal Quran, hafal hadis, belajar terus saya sampai sekarang. Saya baru lulus S2, tinggal sekarang insya Allah belajar S3. Mudah-mudahan saya bisa lanjut insya Allah S3. Hari berganti, musim berubah, saya bisa jadi ustaz. Ternyata pilot menjadi supir saya. Saya sering terbang. Nah, siapa yang mulia? Saya apa pilot? Siapa yang mulia? Saya kan? Bukan saya, kita ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Duduklah sejenak, lalu ingat-ingatlah dosa-dosa engkau ini. Bayangkan, kita hidup di dunia, hidup di tanahnya Allah, di rumahnya Allah, dalam kekuasaan Allah. Semua Allah kasih itu free. Nafas, bergerak, rizki, makan, rasa makan. Andai Allah itu cabut rasa makan, gimana? Pernah merasakan kan? Rasa makan tidak ada kan? Andai Allah cabut itu, cemana itu? Maka sering-seringlah istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, sering-sering istighfarlah. Apalagi setelah selesai sholat, jangan langsung pergi. Duduklah sejenak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau bisa nangislah. Illam tabku fatabaku. Kalau tidak bisa nangis, paksakanlah diri untuk menangis. Kenapa datanglah kawan saya. Kawan saya ini tidak pernah nangis. Tapi pada suatu hari dia bisa nangis. Kaget saya. Kenapa engkau nangis? Kata dia, hilanglah uang saya. Berapa bro? 100 rial. Ya udahlah. Dari situ ternyata dia suka dengan cuan. Nah, siapa di sini di antara kita yang tidak suka dengan cuan? Pasti semua suka dengan cuan. Benar kan Ibu?
Makin umur makin bertambah, makin tamak dengan dunia. Bukti. Benar kan Pak? Benar kan? Saya sangka dulu kalau sudah makin tua, makin enggak terlalu gila dengan dunia. Ternyata makin tua, makin terlalu cinta sama dunia. La ilaha illallah. Enggak apa-apalah. Kita ini memang harus menjadi seorang kaya di dunia dan di akhirat. Bukan cuma hanya di dunia lalu meninggalkan di akhirat. Maka di antara doanya Nabi yaitu adalah bunyinya kayak gini. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Kerjalah, carilah cuan. Harus menjadi seorang kaya di dunia dan di akhirat. Jadilah seperti ibu-ibu yang banyak emas, banyak cincin. Sini kan? Datanglah ke pengajian kayak gini. Ibu di mana pengajiannya? Di sana. Harus menjadi seorang kaya. Lalu kemudian setelah kita minta ampunan dari Allah, pertama perbaikilah hubungannya dengan Allah. Yang kedua, itulah yang paling penting Pak. Paling penting yaitu adalah apa? Hablum minan nas. Pertama hablum minallah, kedua hablum minan nas. Apa artinya hablum minan nas? Tidak ada gunanya kita itu salat, ngaji, umrah, haji, sedekah banyak, tapi hubungan sama sesama tetangga, sesama saudara buruk sekali. Tidak ada gunanya. Maka kata Nabi itu apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya rasa sombong. Di antara sifat-sifat orang sombong kayak gini. Punya mobil mewah kan? Pak Jiro atau Ibu Jiro? Pak Jiro namanya ya, bukan Ibu Jiro ya. Naiklah bapak-bapak Pak Jiro, duduklah kan? Jendelanya dibuka separuh saja. Yang dikeluarkan cuman setengah dari matanya. Assalamualaikum. Benar kan? Itu sifat orang sombong. Kalau engkau tidak sombong, pasti diturunkan semua jendela itu. Assalamualaikum, kayak gini. Jangan mentang-mentang punya jabatan, punya uang, tanahnya banyak, istrinya banyak, astagfirullah. Lalu salamannya kayak ini. Ada juga yang salaman sama saya kayak gini. Assalamualaikum Ustaz. Di hati saya, tak kutuk kepala kau ini, baru tahu rasa. Kalau salaman sama orang itu harus bertatap muka. Assalamualaikum, sehat, senyum. Jangan. Saya tidak suka duduk sama orang kaya. Saya lebih suka duduk sama orang miskin. Seperti jamaah. Mengapa? Tahu kenapa? Karena orang miskin selalu senyumannya kayak gini. Atau kadang-kadang kayak gini. Kalau orang kaya senyumannya kayak gimana? Kayak gini. Bapak dari mana? Tidak pernah dinampakkan giginya. Benar kan Pak? Coba abang ini orang miskin apa orang kaya? Orang miskin sama kita. Ya, gak apa-apa lah. Mudah-mudahan menjadi seorang kaya. Amin ya Rabbal. Hablum minan nas itu penting. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, perbaikilah hubungannya sesama manusia, sesama tetangga. Siapa aja tetangga kita? 40 rumah, depan, kanan, kiri, belakang. Contoh, rumah saya di sini. Tapi ini bukan rumah, ini masjid. Contoh, rumah saya di sini. 40 sana, 40 sini, 40 sana, 40 sini. Semua itu tetangga kita. Harus baik-baik. Salaman. Kalau masuk ke lingkungan sini, mau parkir dimanapun berada, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wallahi billahi tallahi. Salah satu sifat yang menurut kita itu remeh-remeh, yaitu adalah ini. Susah dilakukan oleh kita. Benar kan? Kalau di Mekah, semua tetangga itu kenal. Buktinya saya kenal semua sama keturunan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenal. Orang Arab itu kalau ketemu sama kawannya, walaupun dia jauh di sana, dia salamannya kayak gini. Assalamualaikum. Kaif halak? Tayyib? Nanti kita makan bareng ya, kayak gini ya. Salamannya jauh-jauh. Kalau tidak percaya sama saya, ibu datang ke Mekah. Coba lihat orang Mekah itu kalau salaman. Datang sendiri, lihat sendiri. Benar kan?
Kadang-kadang mereka itu kalau salaman jauh-jauh, Assalamualaikum. Kayak gini. Kita dekat, rumah saya sama rumah dia dekat, tapi gimana? Benar kan? Itu salah satu sifat orang yang sombong. Mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia penceramah, mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang intinya siapapunlah engkau, bersihkanlah hatinya ini. Apa kata Agim? Jagalah hati. Terus, nah, jagalah itu. Kalau tidak bisa dijaga, dipagar aja. Dipagar baru dijaga. La ilaha illallah. Jagalah hubungan sesama manusia, sesama tetangga, sesama saudara kandung. Di Makkah biasanya sebelum masuk bulan Ramadan ada salah satu istilah namanya Sya'banah. Apa artinya Sya'banah? Berkumpullah semua lalu makan bersama. Setelah itu saling meminta maaf. Nah, apakah di Indonesia ada kayak gini? Saya kok tidak diundang? Oh, besok ada, tidak saya enggak ya? Nah, bikinlah kayak gitu. Oke Bu, oke Pak, kumpullah. Saya berharap dari ketua takmir masjid, kumpulkanlah semua tetangganya di sini, suruh datang makan bersama. Pas mereka datang ternyata yang keluar cuman hanya kue. Tidak keluar nasi, enggak apa-apa lah. Yang penting belajar rendah hati. Nah, pertama minta ampunan dari Allah. Yang kedua saling meminta maaf. Oke Bu, oke Pak. Apalagi yang selalu sama engkau, yaitu adalah siapa? Istrinya. Abang-abang yang pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kayak gini. Pas pacaran, hati-hati sayang, hati-hati. Pas sudah berumah tangga, mana mata engkau? Ibu pernah? Bohong. Ini yang sering tersiksa di rumah. Maka mereka datang di sini cari kebahagiaan. Benar kan? Nah, betul katanya. Itulah sering tersiksa di rumah mereka. Benar kan? Dari pagi sampai pagi katanya. Biasa ibu. Kalau ada istri soleha, maka mesti dia dapat laki-laki Fir'aun. Ini ibu-ibu soleha insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi ujiannya suaminya engkau Fir'aun. Memang gitu dalam Al-Quran. Benar kan? Itu Fir'aun kurang ajar, tapi istrinya soleh. Nah, ini tapi saya yakin dan percaya semua yang ada di sini pasti laki-laki yang soleh insyaallah. Amin ya Rabbal. Benar kan nih Bang? Oke, minta tolong balik dari pengajian ini sesama minta maaf, sesama sering salam, sering senyum ya. Kalau datang ke pengajian, datang ke suatu tempat, senyum kayak gini. Apalagi kalau menengok saya kayak gini. Jangan menengok saya kayak gini. Apa salah saya? Saya diundang jam 10, saya datang jam 10. Nah, intinya lalu kemudian setelah kita minta ampunan, kita itu pasti ingin masuk surga. Benar kan? Nah, kalau ingin masuk surga jangan doanya bunyinya kayak gini, ya Allah masukkanlah saya ke surga. No, jangan kayak gitu. Karena seumpamanya kita ini, contoh kita ini sudah di surga, amin. Bayangkan kita ini sudah di dunia, lalu Allah bertanya kayak gini, what can I do for you? Mau apa engkau ini sekarang? Bingung kan? Kalau ingin masuk surga, kalau engkau dapat surga, belum tentu dapat ridhonya Allah. Maka bunyi doa kayak gitu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, lalu kemudian sekarang di bulan Ramadan ini fokuslah untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa hatamlah. Abang-abang khususan yang banyak waktu. Kalau ibu saya tidak paksa. Mengapa? Karena mereka harus dalam sehari melakukan 3, yaitu adalah apa?
kau mengandung, melahirkan, bukan menyusui, bukan, salah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Benar kan Ibu? Mereka akan mendapat pahala ibadah, tapi kita yang banyak waktu. Mereka itu bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu tempat. Menyusuin anak di sini, sambil masak, sambil suaminya minta kopi, iya. Benar kan Ibu? Sambil main TikTok, live pula. Terima kasih guys. Benar kan? Coba laki-laki sambil main HP, diajak bicara. Bisa dia? Tidak bisa. Langsung, apa kau ini? Sebentar, kau ini tidak tengok matamu, ha? Saya lagi sibuk, ha? Benar kan, Bang? Bukan di sini, di rumah. Laki-laki Fir'aun memang. Astagfirullah. Bercanda, jangan tersinggung. Kalau engkau tersinggung berarti Fir'aun. Nah, lalu kemudian fokuslah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Gimana cara untuk mengkhatamkan Al-Quran? Yaitu adalah dalam sehari baca 2 lembar. Nah, kalau ini namanya 1 halaman. Kalau ini 1 halaman. Kalau ini 2 halaman. 2 lembar artinya yaitu adalah ini. 1 lembar, 2 lembar. 2 lembar setelah selesai solat. Setelah setiap selesai solat. 2 lembar subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2 kali 5 baraha 10. Benar kan? 1 juz. Pikir-pikirlah bang, belum tentu tahun depan kita itu bisa hidup. Pikir-pikirlah, duduklah sama diri sendiri. Saya kasih contoh yang kedua supaya cepat faham. Saya dari tempat travel bis, saya naik travel saya tadi. Intinya dari sana mau ke sini, kita itu mesti pakai Google Maps sehingga bisa nyampe ke sini. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Masing-masing kita mau menuju ke surga, benar kan? Google Maps-nya kita nanti itu apa? Istighfar kah? Haji kah? Sedekah kah? Istighfar, sedekah, haji, umrah itu untuk mengangkat derajatnya engkau. Tapi Google Maps kita masing-masing yaitu adalah Al-Qur'an. Nah, kalau tidak bisa hafal Al-Quran, ngaji. Ngaji, harus ngaji. Kalau tidak mau ngaji dari sekarang, akan ada saatnya orang akan ngaji bersama untuk kita. Serius. Tahu kapan bang kan? Nah, ketika engkau meninggal, kumpullah ustaz sama warga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk bapak yang sombong, yang tidak pernah datang, tidak pernah nyapa, tidak pernah solat di masjid ini. Al-Fatihah. Karena engkau sombong kan sama saya kan? Merasa punya uang, punya jabatan banyak kan? Nah, gimana doanya saya terhadap engkau kayak gini? Kalau engkau baik sama saya, doanya Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'fu'an. Itu kalau engkau baik sama saya. Tapi kalau engkau sombong terhadap saya, doanya kayak gimana? Doanya kayak gini. Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'fu'an. Mampuslah dia. Baik-baik. Baik-baik sama ustaz, baik-baik sama guru, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama saudara, baik-baik sama semua orang. Harus baik. Kita hidup di dunia ini untuk ngasih kesan, itu saja. Entah kesan baik, entah kesan buruk. Benar kan Ibu? Cobalah kawan-kawan kita yang pernah melakukan kita dengan kelakuan yang buruk di masa-masa lalu, tiba-tiba jumpa. Gimana? Pasti kayak gini. Benar kan? Tapi coba kalau dia di masa lalu, di masa muda dia baik terhadap kita, di masa tua kita itu akan doakannya dia. Benar kan? Maka hidup di dunia ini antara dua, entah ngasih kesan baik, entah ngasih kesan buruk.
Untuk ngasih kesan baik tidak perlu dengan uang. Cukuplah dengan salam senyum. Semua orang senang. Benar kan? Nah, lihatlah orang-orang dulu. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya banyak uang, tidak punya jabatan, tidak punya Pak Jiro, Ibu Jiro. Tidak punya. Tapi Masya Allah nama mereka itu harum. Benar kan Ibu? Benar kan bro? Jadilah kayak orang mereka itu. Saya ini bukan artinya tinggalkanlah dunia. No. Harus menjadi seorang kaya, tapi harus rendah hati. Nah, itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Karena waktu saya sudah habis. Kira-kira ada pertanyaan dari jamaah? Mau ditambahkan lagi sama saya? Mau? Oke. Orang kalau abang ibu ingin menjadi seorang beruntung di dalam bulan Ramadan, lakukanlah dua. Pertama, puasa. Kedua, solat di awal waktu. Pertama, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Kalau engkau melakukan dua, berarti engkau ini orang beruntung di bulan Ramadan. Pertama artinya puasa. Nih, dengarin baik-baik. Puasa itu artinya bukan cuma hanya menahan makan. Puasa itu artinya menahan makan, menahan telinga. Jangan mendengar lagu di bulan Ramadan. Ini sudah jelas bulan Ramadan, sudah jelas bulan mulia. Siang-siang, sore-sore, malam-malam dia mendengar janda yang mana yang kau senangi. Lanjut. Janda yang putih, janda yang pirang. Ada yang kayak gitu kan? Dan uniknya saya duduk di Indonesia ini, mengapa ya selalu mikrofon masjid itu kurang bagus. Tapi giliran ada acara pernikahan, mikrofonnya paling bagus. Suara masjid, suara mikrofon Quran, ngaji masjid tidak bagus. Tidak pernah bagus, benar kan? Jarang ada yang bagus. Tapi kalau masjid ini pasti bagus. Mengapa saya berkata itu? Supaya tidak diusir dari sini. Tapi giliran suara nyanyi janda yang mana, dari sini sampai jalan raya itu kedengaran suaranya. Benar kan? Tapi giliran sholat disunyikan. Yang nyala itu cuma di dalam, yang di luar itu disunyikan. Itu artinya yaitu adalah azab dari Allah. Azab itu, jangan bangga. Bangga kan? Sunyikan, tidak harus. Memang ada orang yang terganggu dengan Al-Quran? Ada. Kalau ada orang yang terganggu dengan lafaz Allah, berarti berarti apa? Dikerasin suaranya. Sebentar ibu. Kalau ada orang yang terganggu dengan lafaz Allah, berarti dengarin baik-baik. Nah, aneh dunia ini. Giliran lagu, dikerasin. Giliran suara, Quran, ngaji, solat berjamaah, kecilin aja, kecilin. Terganggu kita, tak ketuk kepala kau ini. Engkau mati aja perlu mendengar, perlu kita ngaji. Coba kalau engkau meninggal kita nyanyi-nyanyi, maukah? Tidak mau pasti. Maka jangan kayak gitulah. Islam kok kayak rasa aneh sekarang ya Islam ini ya. Benar kan? Dibolak-balik sama kita, la ilaha illallah. Yang artinya puasa, menahan makan, menahan telinga. Jangan mendengar lagu-lagu, tolonglah, tolong. Ini bulan mulia, ditambah lagi tahan lidah. Tahan cakap. Jangan sedikit-sedikit kayak gini. Anjing, sini anjing. Benar kan? Siapa yang kayak gitu? Pasti banyak. Ditambah lagi, jancuk, sini jancuk. Brengsek, sini. Tahanlah. Tahan. Di bulan Ramadan ini kita itu dapat 5 promo. Bulan Ramadan ini bulan promo. Bayangkan satu amalan di bulan Ramadan itu pahalanya 2 kali lipat, bahkan lebih. Semua amalan. Semua.
5 promo yang kita dapat. Promo pertama, Futtihat Abwabul Jannah. Semua pintu-pintu surga itu terbuka. Berapa pintu-pintu surga? Yaitu adalah 8. Inna fil jannati nahrun min laban li'alin wa husainin wa hasan. 8 pintu surga. Itu promo pertama. Promo yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran. Semua pintu neraka itu tertutup. Maka jangan malas-malesan untuk beribadah. Yang promo yang ketiga, wa suffidatis syayatin. Setan-setan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diikat mereka. Berarti tidak akan ada ganggu dari setan. Kalau engkau dapat ganggu dari kawan, berarti dia setan. Kalau ingin ngusir setan, mudah sekali dengan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu untuk mengusir setan. Tapi kalau ingin mengusir kawan yang sifatnya sifat setan, kursinya dulu. Kursinya dilemparkan, baru baca ayatnya. Oke, Bu? Ketawalah mereka. Nah, promo yang ketiga, promo yang keempat. Bayangkan Pak, bayangkan Ibu. Kata Nabi, man fattara sa'iman kana lahu min siyamihi mithla ajrihi. Orang-orang yang suka membagi buka puasa, entah kue, entah air gelas kayak gini, entah es campur, entah es degan, entah es batu, entahlah apapun lah. Bagi-bagi buka puasa. Engkau ngasih makanan ke orang, engkau bisa dapat pahalanya dia. Kana lahu min siyamihi mithla ajrihi. Bulan ini bulan promo. Ibu-ibu yang banyak uang, yang di rumahnya banyak makanan. Jangan semua makanan cuma hanya di rumah. Antarlah beberapa makanan ke masjid. Kalau ibu motong 1 ekor ayam 10 potongan, 2 potong saja antar ke masjid. Karena sebagai imam dengan muazzin kadang-kadang enggak dapat makanan. Dapat senyum saja, Ustaz sudah makan. Siapa yang kayak gitu? Saya. Jarang kita dapat makan. Cuman dapat dikomentari sama orang. Kenapa tarawihnya panjang? Kenapa pendek? Kenapa terlalu pendek? Kenapa terlalu panjang? Tak ketuk kepala kau ini? Banyak komentar kau ini? Saya tipe orang yang kalau tidak bisa, saya tidak tahan saya. Kalau banyak orang banyak komentar, saya suruh, engkaulah yang isi, engkaulah yang jadi. Enak-enak kali engkau ini komentar-komentar. Tak ketuk kepala kau ini, baru tahu rasa. Keras saya, tegas, jangan banyak komentar. Engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Benar kan Ibu? Nah, itu promo yang keempat. Promo yang kelima, yaitu adalah malaikat istighfar setiap hari untuk kita. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita sahur. Setiap hari bang di bulan Ramadan istighfar. Malaikat itu istighfar untuk kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kapan dia malaikat istighfar untuk kita? Selama kita melakukan kelakuan yang baik. Tapi kalau kita Fir'aun, apakah malaikat itu akan istighfar? No. Malaikat itu akan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, tak ketuk kepalanya ini, baru tahu rasa. 5 promo ini, catatlah. Kalau bisa gunakan 5 ini. Catatlah namamu di setiap pintu surga, pintu istighfar, sering istighfar, pintu Quran, ngaji, pintu azkar, zikir, pintu sedekah, pintu melakukan yang baik. Catatlah namamu di setiap pintu surga. Engkau yang catat. Jangan disangka jangan disangka mencatat nama di setiap pintu surga dengan catatan kita kayak gini. No. Mencatat namanya diri sendiri di setiap pintu, yaitu adalah dengan lidah. Dengan lidah istighfar, zikir dan segalanya. Intinya baliklah ke dulu. Kalau ingin beruntung di bulan Ramadan, pertama puasa. Puasa nahan makan, nahan telinga, nahan cakap. Yang kedua, man qamah, yaitu adalah solatlah di awal waktu. Jangan mentang-mentang kita ini puasa lalu duhur dengan asar di jamak. Benar kan?
Ada yang subuh sama duha di jamak. Huhui, enak sekali ya. Asal jamak saja, jamak saja, jamak saja. La ilaha illallah. Solatlah di awal waktu. Kalau sudah jelas bulan Ramadan, tapi kalau sampai sekarang hatinya tidak terbuka dengan solat di awal waktu, cobalah duduk sama sejenak diri sendiri, lalu ingatlah lagu-lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Hafal semua kan? Coba dengan satu suara. Walaupun 1000 bila tak sembahyang. Solatlah di awal waktunya. Kalau bisa solat tarawih lah. Solat bersama imam dari awal sampai terakhir. Solat tarawih ini bukan dalam 1 tahun setiap hari, dalam 1 bulan saja. Mau rokok, mau nongkrong gak apa-apa, asal setelah jangan di saat tarawih. Yang harus dikejar oleh kita di bulan Ramadan yaitu adalah malam Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Bazar. Kita kejar apa? Lailatul Qadar apa Lailatul Bazar? Lailatul Bazar. Benar kan? Setiap hari berkumpul, reuni sama ini. Dari maghrib ke isya, sampai kita itu tidak sholat maghrib di waktunya. Dijamaklah semua, maghrib, isya, tarawih. Tapi malaikat itu tidak bisa langsung kayak gini. Apa kata Allah? Biarkanlah dulu. Mana tahu dia itu bisa sholat nanti. Maka pikirlah. Jangan mensia-siakan sholat tarawih. Memang benar sholat tarawih itu sunnah, tapi jangan karena sunnah lalu engkau sia-siakan. Apa hikmahnya sholat tarawih? Yaitu adalah sehingga supaya bisa menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu yang pernah ditinggalkan oleh kita. Dulu, ini kisah terakhir lalu saya tutup. Dulu ibu di Makkah itu sholat tarawih 23 rakaat. Itu di Makkah. Anak-anak ayah saya, kami ini 10 bersaudara. Masya Allah, banyak saudara, banyak keturunan saya. Sebenarnya ayah saya mau nambah lagi, mau lebih dari 10. Tapi saya bilang, stoplah, kita ini sudah banyak di rumah ini. Bayangkan, bangun tidur pagi-pagi, antri depan WC. Nikmat itu, wallahi nikmat. Sekarang saya tidak merasakan itu karena saya di sini sendiri, keluarga semua di Makkah. Marilah kita nangis bersama. Enak itu Pak. Ayah saya setiap bulan Ramadan dia berkata kepada anak, kalau tidak sholat tarawih bersama saya, maka saya itu akan pukul kalian. Dia berkata kayak gitu. Mukulnya ayah saya tahu di mana? Di sini Bu. Disuruh kayak gini. Harus kayak gini. Ibu kalau tidak keras cemana anak itu? Benar kan? Saya tanya terus terang, minta tolong, maaf, jujur ya. Lebih bagus pendidikan dulu apa pendidikan sekarang? Karena kita itu tidak ada ini kan, maka tidak ada yang takut. Abang ini berapa usianya? 20. Berarti sama seperti saya. Pernah kena mukul kan? Berapa kali Bang? Saya di sini, maaf, di pantat. Paling tidak enak itu kalau dipukul di pantat. Gimana cara mukul di pantat? Anak disuruh i'tidal antara sujud, suruh menghadap sana. Tas. Itulah ayah saya dulu. Sholat tarawih bersama saya. Setelah itu mau main-mainlah. Dia mengumpulkan, sini anak, di masjid. Semua dibawa ke masjid anak-anaknya. Dibawa sholat. Hari pertama, kedua, ketiga itu berat. Tapi hari kemudian kita itu bisa menjadi terbiasa. Saya berharap dari jemaah ini, insya Allah semua bisa merasakan tarawih di Mekah dan di Madinah. Harus Pak.
percuma banyak uang tapi tidak merasakan tarawih di Mekah dengan di Madinah. Wallahi percuma. Jangan bersangka itu mahal. Bapak bisa beli mobil Alphard itu apa itu? 1M kan? Masa untuk pergi ke Ramadan 50 juta tidak bisa? Bisa. Benar kan? Bisa, semua bisa. Nah, ajarkanlah anaknya untuk solat tarawih dan ngaji. Tadarus sejenak sama anaknya. Ayah saya dulu gitu sampai sekarang. Ngaji bersama anak itu paling penting, Pak. Jangan, sebenarnya bukan kesalahan anak, Ibu. Bukan kesalahan anak, Bang. Kesalahan orang tua yang tidak peduli dengan anak. Jangan disangka arti anak yatim itu adalah yang tidak punya ayah dengan ibu. Banyak orang yang sudah jelas orang tuanya ada tapi serasa anak yatim. Benar kan? Tidak dipedulikan, tidak diperhatikan sama orang tuanya. Itulah yang artinya anak yatim. Tidak dididik. Punya abang tapi abangnya rokok, nongkrong, ngopi. Macam mana kau ini? Ngajilah bersama adiknya. Sini nak, ngaji nak. Sini yuk, ngaji yuk. Nah kayak gitu. Matikanlah HP ini. Bulan Ramadan, bulan promo. Terserahlah, mau digunakan, gunakan. Tidak mau digunakan, engkau ini akan ingat sama saya nanti insyaAllah. Kalau tidak ingat, saya akan ingatkan engkau ini. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara ini dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Sering-sering berdoa di bulan Ramadan. Setiap hari berdoalah. Setiap hari. Kata Nabi itu apa? Thalathatun la turad. Ada 3 orang kalau berdoa di bulan Ramadan, ada 3 orang kalau berdoa pasti doanya diterima. Tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Pertama, da'watul musafir, orang yang sering safar. Kalau dia berdoa pasti diterima. Kedua, wa da'watul mazlum, yang sering disiksa, yang teraniaya, haknya diambil, uangnya diambil sama orang. Kalau dia berdoa pasti diterima. Yang ketiga, wa da'watus shaim, doa seorang yang lagi sedang berpuasa. Abang-abang yang belum dapat jodoh berdoalah. Yang sudah dapat jodoh mau nambah lagi enggak apa-apalah. Contoh. Nah, oke Bu, sebelum saya tutup dengan doa, saya minta tolong dari jemaah, jangan bubar sebelum saya berdoa. Ustaz Azwar akan mengajak kita untuk menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Saya punya teman bernama Syekh Isa. Beliau asal usul Gaza, Palestin. Kami dua-duanya tidak pandai bahasa Indonesia pas pertama datang. Kami dua-duanya datang ke Indonesia tahun 2017. Ngajar di Jakarta, di Tangerang, ngajarin upin-upin kayak gini. Lalu kemudian 2019 COVID-19 kami balik ke negara masing-masing. Buka halaqah tahfiz Quran. Saya buka di Makkah, beliau buka di Gaza, di Palestin. Tahun setelah COVID-19 2022, 23, 24 saya balik ke Indonesia. Kawan saya ingin balik, yang orang Gaza, orang Palestin, ingin balik ke sini tapi tidak bisa karena dihajarlah Palestin oleh Zionis. Akhirnya apa yang terjadi? Dia buka halaqah tahfiz di rumahnya dia sendiri. Dalam rumahnya ada orang tua, ada saudara, ada santri, ada istrinya. Istrinya lagi sedang hamil besar. Bayangkan bro, engkau di posisi dia. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar negeri, tidak bisa kemana-mana. Bikin halaqah tahfiz di rumahnya. Cerita ini terjadi 2 bulan yang lalu. Apa yang terjadi bang? Rumah itu bang dibumlah sama Zionis. Matilah, game over. Mati semua. Ketika saya mendengar berita itu, apakah saya itu sedih? Tidak sedih. Saya cemburu. Mengapa saya cemburu? Karena dia jelas mati dalam keadaan syahid. Ditambah lagi menjadi ahli Quran. Jabatan paling tertinggi di akhirat yaitu adalah mati dalam keadaan syahid. Siapa yang tidak mau jabatan itu? Benar kan?
Ibu mau? Abang mau? Coba dengan satu suara. Huhui. Nah, Ustaz Azwar akan mengajak kita, catatlah namamu di situ, barangkali dengan amalan ini bisa menjadi ahli Al-Quran. Setelah itu kita tutup dengan doa. Mari menuju husnul khotimah.